Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan review SHI Figure Kamen Rider Thauzer Zaya Enterprise. Jadi dan lagi saya berterima kasih kepada master saya Jambul Hobby ataupun Bang Heri Fajar. Ini benar-benar beliau sudah mengajari saya semua tentang toys fotografi, dan beliau juga yang meminjamkan figurnya untuk direview di channel ini. Thank you berat. Dan buat teman-teman langsung saja di follow Instagramnya. Di sana banyak sekali foto-foto Kamen Rider yang lucu dan yang keren-keren, itu ada semua. Dan semua fotonya itu berkarakter sekali. Jadi jangan lupa di follow Instagramnya di si Jambul ataupun Heri Fajar, oke? Dan untuk harga dari Kamen Rider Thauzer ini itu kisaran harganya 1.600.000 ataupun 1.500.000 paling rendah. Jadi ya memang saya juga kaget sih melihat harga awal-awal dia ini kok mahal sekali sekarang harganya. Padahal pas pre-order kemarin tuh harganya 1.300.000 dan sekarang 1.600.000. Saya belum kebagian nih sampai sekarang nih, makanya saya minjam punyanya Master Jambul Hobby. Ini thank you banget sih. Oke, jadi seperti biasa kita akan review dari packagingnya dulu, oke? Oh iya, sebelumnya ini saya ada kalender 2021. Jadi saya open pre-order di Instagram. Teman-teman yang minat untuk kalender ini bisa dan DM di Instagram saya. Dan ini kalendernya ini benar-benar full color, 13 halaman bolak-balik, ada gambar belakangnya dan ada gambar di bagian kalendernya. Jadi benar-benar semua itu adalah gambarnya. Jadi 13 halaman, total 13 halaman, dan ada semua gambar dari Kamen Rider era Heisei, dan yang pastinya juga ada Kamen Rider era Reiwa juga seperti Saber dan Zero One. Dan ini saya kasih harga 80.000, murah sekali. Oke, jadi cara pemesanannya teman-teman cukup DM Instagram saya dengan format nama dan alamat, nanti akan saya balas. Dan untuk pengirimannya saya hanya menerima JNT saja, dimana bayar jasa pengirimannya itu langsung bayar di tempat. Jadi teman-teman cukup bayar kalendernya saja ke saya tanpa harus membayar ongkirnya, karena ongkirnya akan bayar di tempat teman-teman masing-masing. Oke, jadi kalau berminat langsung saja DM Instagram saya di umam830 untuk kalender 2021 full all rider. Oke, full array. Oke, full sip. Jangan sampai kehabisan. Tampak depan seperti biasa ada figur dari Kamen Rider Thauzer-nya, dan ini gagah sekali si Thauzer-nya ini. Benar-benar gagah dengan perpaduan warna emas dan warna ungu di matanya. Kita akan lihat nanti. Di bawah sini logo Bandai berwarna biru Tosca, dan ada logo Tamashii Nation, logo Kamen Rider Zero One di sini, dan ada tulisan Tamashii Nation in Japan bla 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 bla. Dan di sini ada tulisan Kamen Rider Thauzer, warnanya agak sedikit gold coklat gitu. Dan di bagian sini ada tulisan dari Zaya Enterprise. Oke, Senpa, Sento. Oke, di sini ada tulisan seperti itu, dan ada hologram Tamashii Nation Quality Control. Semoga terquality dengan baik seperti biasa. Di sisi lainnya ada penampakan dari Kamen Rider Thauzer dengan gaya-gaya songongnya. Dan di sini ada tulisan dari Kamen Rider Thauzer dengan bayangan Zaya Enterprise di belakangnya. Di sisi lainnya ada sambungan dari figur yang di depan, dan ada tulisan Kamen Rider Thauzer, dan ada aksen-aksen warna ungu dan warna coklat kemasan seperti ini. Di bawah ada SI figur Kamen Rider Thauzer dan ada desainnya di sini. Di bagian bawahnya ada nomor telepon dan ada gaya Enterprise. Oke, Zaya Enterprise. Nah, di bagian belakangnya ada beberapa part yang kita dapat. Di sini dapat pedangnya. Ini harus dong pedangnya kan. Berikutnya dapat ini. Ini apa ya namanya, lupa saya. Oke, dan di sini ada tulisan Jepang seperti biasa, warning untuk umur 15 tahun ke atas. Dan di belakang sini ada tulisan dari Zaya Enterprise, lawannya dari Hidden Intelligence. Oke, di atas sini ada tulisan Kamen Rider Thauzer dan SI Figure, dan langsung saja kita unboxing figur ini. Oke, seperti biasa ada buku manualnya di sini. Ini cara menggunakan pedangnya dan juga macam-macam lah pokoknya. Jadi ini jangan sampai hilang. Dan itu adalah figurnya. Kita langsung saja buka dan kita coba review lebih dekat lagi. Oke, yang pertama kita dapat part tangan seperti ini. Ini kayaknya buat megang senjatanya. Di situ kelihatan gapnya, dan warnanya warna gold gini. Oke, warnanya seperti ini. Berikutnya dapat part tangan yang kayak gini. Nah, ini untuk pose-pose santai gitulah kalau yang ini. Oke, nggak ada detail yang aneh-aneh. Berikutnya dapat part tangan ini. Ini kayaknya buat part tangan yang pose seperti ini, yang dia bentangan tangannya gitu. Berikutnya ada part tangan ini untuk memegang tuasnya. Jadi kita dapat tuas seperti ini, kayak gini. Ini jadi mainnya tuh si pedangnya, si Thauzer Jackalnya ini bisa dicopot bagian ininya.
copot dan diganti bagian yang ini. Nah, sedangkan fungsi tangan ini kayaknya buat megang yang bagian ini. Nah, fungsi tangannya buat megang yang ini. Berikutnya ada part tangan ini sendiri lagi, nggak ada pasangannya karena ini fungsinya buat megang belt ini. Ini saya lupa namanya apa. Ini kan buat masang ke manusia gitu kan, agar bisa jadi monster itu. Nih, saya udah lupa sih ceritanya nih. Jadi detailnya seperti ini. Ini beltnya buat ditempelin ke figur lain. Coba kita cari figur lain. Oke, ini saya pasang ke Zo dan ini kayaknya pun ke figur manapun nggak bakal nempel kecuali kalau kita pakai gotak di sini. Ini buat nempel ke bagian ini ya. Berikutnya kita dapat pedangnya, yaitu adalah Thauzer Jackal. Nah, di sini detailnya cukup lumayan wow dan wah. Dan ada stikernya di bagian ini ya. Ini stiker deh kayaknya nih. Dan perbedaan antara warna emas dan ungunya ini benar-benar berasa sekali. Ini cukup lumayan lancip sih ujungnya ini. Harus hati-hati dengan yang bagian ujung ini karena ini lancip sekali. Oke, di sini dapat ada fitur. Jadi kita bisa masukin bagian progress key-nya ke bagian ini. Ini ada buat masukin progress key-nya di sini. Dan di bagian ujungnya ini seperti yang tadi saya tunjukin, dia bisa dicopot. Oke, jadi itu adalah aksesoris yang kita dapatkan di figur Kamen Rider Thauzer ini. Kita langsung saja buka figurnya. Oke, di hadapan kita sudah ada Kamen Rider Thauzer dan ini proporsinya mantap. Jadi untuk film Kamen Rider Zero One ini ada beberapa armor. Pertama si Zero One-nya sendiri. Berikutnya ada armor seperti Vulcan dan Valkyrie. Berikutnya ada Thauzer dan berikutnya ada Horobi CS. Nah, kalau yang untuk Horobi CS tuh bagian proporsinya agak sedikit aneh bagian bahunya. Tapi kalau untuk Thauzer dan Zero One ini perfect lah. Kalau yang Vulcan sama Valkyrie masih agak di bawah itu. Tapi ini benar-benar proporsinya gagah sekali. Kalau teman-teman lihat, ini teman-teman bisa nilai sendiri. Detailnya cakep, terus bagian kepala dan bagian lehernya ini nyatu semuanya. Oke. Jadi benar-benar proporsinya nih good banget lah. Kita coba lihat detail dari bawah sampai ke atasnya. Di bagian bawah seperti biasa ada ukiran-ukiran seperti ini. Saya nggak tahu apakah ukirannya juga di pen apa enggak. Yang pastinya di polos hitam kayak gini. Terus di bagian bootnya, sepatunya ini ada perpaduan warna silver dan warna emas sesama warna metalik. Saya harap warna silvernya ini awet ya, jadi nggak luntur seperti figur-figur sebelumnya. Dan di sini yang bikin cantik sepatunya itu warna ungunya nih. Ungunya juga metalik bro, tuh. Ini keren banget nih. Terus di bagian ini bagian kakinya, kalau teman-teman lihat ini benar-benar coraknya sama seperti Zero One. Ada patternnya gini, jadi benar-benar berasa kainnya. Oke. Nah, yang sedikit saya bimbangkan itu adalah di bagian pahanya ini. Pahanya kan warnanya warna metalik sama warna silver nih. Emas metalik sama warna silver. Seingat saya, biasanya itu kalau warna silver kalau kita gerakin di sini ataupun kita pengen pose tendang kayak gini, kan dia bakal bergesek tuh. Nah, ini yang bakal rentan untuk lecet sebenarnya. Jadi triknya itu kita tarik kayak gini. Nah, kayak gini lalu kita ke depan kayak gini. Sebisa mungkin jangan sampai antara silver yang di paha ini bergesek dengan di bagian ini. Dia pasti lecet. Jadi hati-hati untuk area tersebut. Oke, di bagian belakangnya perpaduan warna emasnya. Jadi warna emasnya juga dapat pattern seperti warna hitam tadi, seperti Zero One. Dan ini persis banget seperti Zero One untuk patternnya ini. Kalau kita lihat lebih dekat lagi, tuh, kayak gitu, ini cakep banget sih. Oke, di bagian saya Thousand Driver-nya ini benar-benar cantik sekali. Untuk perpaduan aksen warna ungu dan warna emasnya ini keren sekali. Dan di tengah-tengah situ ada lambang dari Kamen Rider Thauzer tuh. Dan ini progress key-nya memang polos kayak gini ya. Dan bisa dicopot. Oke, jadi progress key-nya ini butuh stiker lagi seperti yang kemarin. Ini Bang Jambul pasti bakal ngasih stiker nanti nih. Keren nih.
Oke, jadi kayak gini aja progress key-nya. Aduh, masuknya gimana ya? Nah, tinggal masukin aja sih ini. Dan ini kiri kanan bisa dicopot ya progress key-nya. Jadi memang nggak ada stikernya. Itu kelemahan dari lini Zero One dari SAF ini. Jadi rata-rata progress key-nya itu nggak ada dapat stiker. Kita perlu custom lagi stikernya. Oke, itu buruknya sih. Oke, kembali lagi ke detailnya. Di sini detailnya tuh kalau kita lihat lebih dekat lagi, nih di bagian coraknya nih saya suka nih. Nih keren sekali nih. Dan di sini juga ada lekukan-lekukan seperti kain pada umumnya ini. Nice. Di bagian armor di bagian tangannya ini, kalau nggak salah ini kayak Ultraman Zero ya. Perpaduan warna ungu dan warna emasnya itu kayak Ultraman Zero yang apa sih namanya? Bian itu ya. Keren sih, keren. Oke, di bagian ini berasa sekali seperti lekukan ya. Jadi kayak real gitu sih. Dan lekukan itu nggak rata. Kalau di sini lekukannya dua ini. Kalau ini kayak bener-bener kayak gini lekukannya nih. Keren sih. Jadi kayak real gitu bagian figurnya. Oke, untuk armor di dadanya ini ada perpaduan warna silver dan warna ungu, dan di sini ada kayak cula gitu tapi nggak begitu panjang. Malahan ada tanduknya di bagian belakang sini. Nah, yang ini sih yang menurut saya agak sedikit riskan, karena kalau dia jatuh ke depan, bagian tanduk ini yang berbahaya. Kalau jatuh ke belakang, bagian tanduk ini yang berbahaya. Jadi ya kalau bisa jangan sampai jatuh lah ini figur. Oke, jadi benar seperti ini. Tanduk di belakangnya ini lancip sekali, kayak gini, benar-benar tajam sekali. Jadi cukup sedikit berbahaya sih kalau jatuh sampai patah. Karena memang saya pernah lihat ada kasus orang patah tanduk si Towser ini, sayang banget. Oke, di bagian kepalanya ini sama seperti Zero One, benar-benar sama seperti Zero One kepalanya ini, kayak gini. Yang membedakan dia warna emas dan material yang ada di depannya ini yang berbeda sekali sama Zero One, tapi dia benar-benar mirip. Bahkan sampai aksen di atasnya juga mirip seperti Zero One, hanya berbeda warna saja. Tuh, kayak gitu. Oke, jadi kita lihat visir matanya. Nah, visir matanya ini coraknya itu gimana ya? Coraknya ini agak beda dari yang lain sih. Tuh, kayak gitu. Coraknya bintik-bintik kecil-kecil warna ungu. Ini yang bikin figur ini keren, warna ungu, warna emasnya itu perpaduan yang sangat mind blowing banget. Oke, dan di sini memiliki 5 tanduk dan kelima-limanya ini sangat bahaya sekali kalau jatuh. Bahkan detailnya dibikin sampai di bagian leher itu. Oke, nice. Untuk detailnya bagus lah ini. Ini adalah perbandingan antara kamera dari Zero One dan kamera dari Towser. Benar-benar seperti yang tadi saya bilang, proporsinya sama dan juga bentuk badannya juga kurang lebih. Tapi mungkin lebih gagah lagi kalau si Towser ini disandingkan sama si Zero One versi metal hoppernya, itu bakalan gagah sekali. Warna silver dan warna silvernya itu bakalan beradu dan keren sekali lah. Saya jadi nggak sabar nunggu si metal cluster itu. Oke, sekarang kita masuk ke bagian artikulasinya. Kayak gimana artikulasinya? Kita coba dulu di kepalanya. Bagian kepalanya ini enak banget sih, kalau saya lihat ini lembut sekali artikulasinya, berputar seperti ini bisa. Oke, menunduk seperti ini, menunduknya hanya sampai sini saja, dan menurut saya ini juga cukup lumayan luas sih. Mendongak dia sampai sini aja, jadi nggak bisa sampai benar-benar ke atas. Oke, ke kiri dan ke kanan, benar-benar bagian kepalanya ini joinnya enak sekali untuk digerakin. Oke, di bagian bahu kiri dan kanannya bisa dinaikin dan turunin seperti ini. Ini bisa tarik tuh agar bisa dia seperti ini, dan ini pun juga mentok lagi dia. Ini nggak bisa ditarik lagi sih. Nih udah paling banternya kayak gini. Jadi kalau mau di kayak gini kan, nah dia hanya sampai sini aja, jadi nggak bisa benar-benar full 30 derajat gitu, nggak bisa. Oke, tapi ini bisa dinaikkan turun bawah. Bisa kayak gini, join butterfly di sini bagus. Berputar 360 derajat tidak ada masalah. Di bagian outer bisa diputar seperti ini. Ini enak sekali diputarnya. Terus double join di sini tangannya. Ya, tapi hanya sampai sini aja dia. Jadi nggak bisa benar-benar mentok gitu. Hanya sampai situ aja dia. Di bagian pergerakan tangannya ada artikulasi seperti biasa. Ke atas dan ke bawahnya nggak bisa. Oke, untuk join di torso perutnya kayak gini dia. Untuk mendongak sampai sini. Oke, ini udah mentok sekali karena bagian belakangnya udah kehalang bagian ini, jadi nggak bisa benar-benar mendongak.
menunduk ke bawah dia kehalang oleh belt, jadi nggak bisa begitu menunduk ke bawah. Tapi ke kiri kanan nih enak nih, tuh. Ini enak banget sih, join di bagian torsonya. Di bagian pahanya ini kalau diputar dia agak sedikit kehalang. Saran saya jangan diputar, takutnya lecet di bagian emasnya. Tapi di bagian pahanya ini bisa ditarik seperti ini. Oke, ini bisa ditarik kayak gitu. Fungsinya agar bisa lurus seperti ini. Nah, jadi ini agar bagian silver yang di bagian ini, di bagian paha ini nggak berbentrokan sama di bagian atasnya, karena itu bakal beresiko untuk luntur. Sayang sekali. Tapi ya, ke belakang mentok seperti ini. Di bagian ini bisa ada double jointnya dan bagus sekali, jauh sekali ini. Oke, di bagian kakinya bisa diputar, nggak bisa diputar ternyata karena dia langsung kehalang di bagian ininya, jadi nggak bisa diputar. Tapi untuk yang lainnya seperti ini bisa, dan tingkat kemiringan juga bisa dimainkan kayak gini. Tapi kalau diputar nggak bisa bagian kakinya. Oke, jadi kesimpulannya untuk kamera retoucher ini benar-benar layak untuk dikoleksi karena untuk proporsi badannya gagah dan desain dari kamera readernya pun juga keren nih. Cuman itu yang tadi saya bilang, bagian artikulasinya cukup harus hati-hati karena banyak sekali ornamen ataupun cat yang mudah luntur di figur ini. Tapi itu tidak mengurangi kesan gagah dari figur kamera retoucher ini. Untuk harga sekali lagi saya bilang ini kisaran harga 1.500.000 sampai 1.600.000. Kalau teman-teman hoki bisa dapetin dengan harga di bawah yang tadi saya sebutkan. Tapi benar-benar ini kayaknya bakalan jadi calon-calon figur terlangka seperti Kamen Rider Gris ataupun Kamen Rider Rogu yang sekarang udah jadi barang gaib dan harganya sudah nembus kepala 2 jutaan harganya. Apakah Kamen Rider Retoucher ini bakalan nyusul senior-seniornya tadi? Kita nggak tahu, tapi memang dari segi elegannya pun dapat banget sih si Zaya Enterprise ini. Cakep. Oke. Jadi kalau teman-teman berminat langsung saja cek di Tokopedia ataupun di seller-seller terdekat yang jual kamera retoucher ini dan silahkan dikoleksi. Oke, jadi segitu dulu video review kita kali ini. Jadi kalau ada kurang-kurang kata mohon dimaafkan. Kalau ada masukan langsung saja tinggalkan di kolom komentar. Dan yang baru bergabung jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram saya di umam2830. Saya Umam, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.